Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria, NIM 1930201234. Di sini saya ada tugas praktikum metodologi pembelajaran IPA MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di sini ada tumbuhan dan bagian-bagiannya, yaitu pada umumnya tumbuhan terdiri atas bagian-bagian tertentu. Nah, di sini seperti akar batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan setiap bagian merupakan mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu. Dan yang pertama, akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Nah, biasanya akar berada di dalam tanah. Ada dua kelompok akar yang penting, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Dan yang kedua ada akar. Nah, yang pertama itu akar serabut. Akar serabut ini merupakan akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh pada pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar. Adapun akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan lanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Nah, akar tunggang ini tidak sama dengan akar penunjang. Sedangkan akar penunjang itu adalah akar yang menunjang atau membantu berdirinya tumbuhan. Contohnya akar tunjang adalah akar yang tumbuh di ruas tebu di bagian bawah. Nah, akar ini dapat membengkok dan masuk ke tanah. Contoh lainnya adalah akar yang menggantung di batang pohon beringin. Akar tersebut dapat mencapai dan menembus tanah. Adapun ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu, antara lain yang pertama akar isap. Nah, akar isap ini contohnya akar benalu. Dan yang kedua akar tunjang. Akar tunjang ini merupakan contohnya itu akar pandan. Dan yang ketiga akar lekat. Akar lekat ini merupakan akar sirih, yang contohnya itu akar sirih. Nah, yang keempat akar gantung. Contohnya itu akar pohon beringin. Dan yang kelima, yang terakhir umbi akar. Contohnya itu akar ubi kayu atau singkong. Di sini ada fungsi akar bagian tumbuhan, antara lain yang pertama, fungsinya itu untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, untuk menyimpan makanan cadangan. Dan yang keempat, untuk bernafas. Ada dua batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Nah, di sini batang pada tumbuhan tertentu pada umumnya bercabang. Nah, di sini batang ada yang berkayu, misalnya batang pohon jati, batang pohon asam, dan batang pohon mangga. Nah, di sini batang ada pula yang lunak, misalnya batang tumbuhan padi dan batang rumput. Di sini bagian tumbuhan. Bagi tumbuhan, batang berfungsi antara lain yang pertama sebagai menunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai makanan cadangan. Nah, bentuk tulang daun bermacam-macam, antara lain sebagai yang pertama
tulang daun menyirip. Contohnya itu daun nangka, daun jambu, dan daun mangga. Nah, yang kedua, tulang daun melengkung, yaitu contohnya itu daun sirih dan daun gading. Yang ketiga, tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini contohnya itu daun batang, daun ilang, daun pepaya, dan daun kelapa pohon. Nah, yang keempat, antara lain lemari, meja, kursi, dan pintu. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya itu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Antara lain misalnya itu bukan misalnya, tapi tumbuhan yang kecubung, bakung, alamanda, dan kumis kucing. Yang keempat, tumbuhan sebagai bahan sandang. Nah, merupakan tumbuhan kapas dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Serat tumbuhan kapas diambil, selanjutnya dipintal menjadi benang. Dan yang keempat, tumbuhan sebagai bahan sandang. Nah, tumbuhan kapas dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Serat tumbuhan kapas diambil, selanjutnya dipintal menjadi benang. Benang tersebut lalu ditenun menjadi sehelai kain. Sekian, hanya itu penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.